ada 3 anak tangga penting kita itu dalam parenting gitu ya. Yang pertama itu diri. Jadi kalau basis dirinya kuat, kemudian naik sebagai pasangan suami istri, itu nanti cara konflik apa gitu itu nggak terlalu, badannya nggak terlalu kuat karena dirinya kuat. Sudah ada basicnya tadi. Nah kalau nanti anak tangga diri rapuh, anak tangga pasangan suami istri itu rapuh, ini pasti parentingnya juga problem nih. Oke. Neng Nabila, Bunyai Alala, Tanah Lulu Ilma Ila Bisita. Gimana Neng? Alala itu apa sih Neng? Kayak nang taklim gitu loh. Betul. Alala itu apa? Alala itu emang diambil dari kitab Alala. Oh gitu ya. Jadi dulu itu nemu nama itu karena nyari nama yang mengandung 1 anak-anak, 2 pesantren. Nemulah itu di nama Alala. Ketika aku pertama kali bikin nama Alala itu kan nggak langsung buku Neng. Itu dulu bikin kaos dulu kan. Ya. Betul. Saya punya kaosnya sekeluarga. Terima kasih. Tadi ditampilkan ya fotonya. Itu salah satu yang komen waktu saya pengumuman gitu ya di Facebook. Kalau bikin brand namanya Alala itu Kiai Haji Mustafa Bisri itu komen. Terus nanti kok gini, iya aku nang dipaten loh. Saya tuh terus langsung, wah berarti udah bener ini, berarti beliau memvalidasi ini pemilihan nama Alala ini. Jadi gitu ceritanya. Terus sampai ke Alala yang awalnya itu adalah brand kaos ya untuk keseharian lah, kaos casual gitu. Bagus loh kaosnya. Sekarang nggak produksi lagi ya Allah, itu nanti ini mau lebaran nih. Drama itunya belakangan aja kali ya. Gitu ya. lebih enjoy di mana nih, Alala bikin kaos atau Alala bikin buku-buku yang banyak banget ini bukunya. Ini sebenarnya ada yang pertama itu yang ini ya nih ya. Ini ada yang nggak ada nih, Kisah Ulak Pendiri Bangsa. Iya itu dipinjem, nggak tahu siapa yang pinjem, balik norek. Jadi yang Gus Dur itu nih dipinjam juga sama ponakan kalau nggak salah, nggih. Iya, saya juga itu muter itu. Iya nggak apa-apa. Terus gimana nih ceritanya kok bisa dari kaos terus merambah ke buku? Jadi memang awalnya itu cita-citanya memang penerbitan buku nih. Oh gitu. Betul. Ini penerbitnya juga penerbit Alala. Semesta Kreatif Alala. Betul. Waktu bikin kaos itu belum punya CV. Jadi nemu aja gitu nama Alala. Tapi itu kaos itu memang diniatkan sebagai batu loncatan untuk ke penerbitan. Oh gitu ya. Udah ada niatan seperti itu ya. Waktu itu kan punya anak ya nih, punya anak terus nemu buku-buku gitu kan. Dapat lungsuran buku-buku dari mbak, dari sepupunya anak-anak itu, terus kepikiran aja sih mau bikin buku yang NO. Iya. Nah, tapi waktu itu masih repot di rumah. Terus saya tuh juga merasa bahwa untuk menuju ke penerbitan buku anak itu kayaknya nggak bisa sebentar. Saya harus melalui bertahap-tahap gitu. Salah satunya yang saya siapkan itu adalah kaos. Jadi kaos itu satu, bikin basis marketnya dulu emang. 2, dia produksinya gampang. Terus 3, kita pokoknya ngebrand Alala ini mainnya di anak NO gitu dulu. Jadi ketemulah bikin kaos itu. Jalan 2 tahun terus nabrak pandemi. Iya betul. Nabrak pandemi itu malah barokah waktu itu karena orang tua itu pada nyari buku dan kita launching pas pandemi. Pas pandemi berarti 2019 2020 ya, awal 2019. Akhir itu ya, akhir 2019 awal 2020. Waktu itu kan nanya-nanya kan, ada Pak Lek yang punya penerbitan buku NU juga di Surabaya. Terus tanya, ini enaknya cetak berapa ya? Waktu itu nggak tahu kan, nggak tahu ilmunya, nggak punya pengalaman. Terus beliau bilang, yo nih aku minimal tuh paling nggak 3.000. Saya bayangin 3.000 itu kan banyak banget ya. Siapa yang mau beli ya? Gitu. Karena belum pengalaman ya, meskipun punya basis kaos tuh palingan berapa ratus gitu. Akhirnya ya manut, oke 3.000 gitu. Suami meyakinkan, gak apa-apa nanti sambil jalan 3.000 gak apa-apa, biar ongkos cetaknya juga masuk gitu kan. Ternyata ketika PO, open PO itu kita punjul lebih dari 3.000 waktu itu. Bingung saya.
gimana kalau orang jualan kurang barangnya kan bisa kulaan ya Neng. Ini gak ada yang punya barangnya. Saya juga resellernya nih dulu. Terima kasih ya Neng. Terima kasih sudah mendukung Alala di awal kelahirannya. Waktu itu ownernya masih serba bingung-bingung gitu. Akhirnya kita langsung cetak kedua. Saat itu juga. Gitu ya, alhamdulillah. Cetak yang kedua awal 3.000, terus cetak kedua berapa? 3.000 lagi karena Masya untuk Allah. mempertahankan ini ya harga ini biar nggak jelek gitu. Itu tetap 3.000. Nah sisanya itu terus sambil jalan ya, sambil ngabisin stok sambil jalan. Itu harganya murah sih Ning, dengan kita dapat buahnya kan, nggak cuma dapat buku. Terus anak-anak betul itu. Ada permainannya, kemudian ada yang ditempel-tempel itu, kemudian ada kuis-kuisnya itu yang bikin anak-anak menarik gitu ya. Dan kan karena anak saya itu kan banyak gitu ya Ning ya. Beli satu itu kayaknya kurang gitu ya itu sih. Harusnya bukunya satu tapi gimmicknya banyak kali. Iya, itu yang bikin itu. Ini punya aku lah, itulah mainan di situnya. Oh jadi gitu ya Neng ya. Jadi kalau orang-orang itu kebanyakan ya penulis-penulis buku anak itu kan nulis untuk sejarah Nabi, kemudian kisah para sahabat-sahabat, kemudian ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman dahulu. Lah, yang menulis tentang sejarah para ulama NU terutama itu kan belum ada lah. Apa yang menginisiasi Ning Bella sampai kan karena alasan belum ada tadi, kemudian akhirnya membuat ini juga masuk nih buat industri gitu atau gimana Ning? Jadi sebelumnya itu saya sudah nemu ada satu komik soal pendirian NU. Komiknya segede banget, A4 gitu. Oh ada ya? Ada, dan itu saya dapat sisa stok itu dari Surabaya. Waktu kan saya sebelum punya penerbit kan saya jualan buku juga Neng. Jadi buat basis market itu saya belajar itu macam-macam. Saya belajar marketingnya, belajar nulisnya. Jadi saya waktu itu juga sempat bikin toko buku online gitu, buku-buku terkurasi. Terus salah satunya saya jual buku itu, buku komik NU itu. Terus saya lihat ini sebenarnya bagus ya. Tapi waktu itu saya jual itu karena ini sudah punya niatan memang, sudah punya niatan. Terus saya baca nanti kalau misal saya bikin lagi itu diferensiasinya kayak gimana gitu-gitu. Terus ya udah deh bikin waktu itu masih yang sangat idealis. Pokoknya ilustratornya pun harus santri. Terus kita waktu itu ada kenalannya teman. Nah, kebetulan ada teman yang produksi flashcard anak-anak gitu. Terus aku lihat ini kayaknya bisa nih diajakin. Saya tanya ilustratornya siapa gitu. Ada satu teman ternyata dia tinggal di Situbondo. Masih santri di Situbondo gitu. Terus diajakin lah bikin Kisah Lok Menteri Bangsa itu ngebut banget. Kita kayaknya cuma sekitar 6 bulan untuk nyelesain 80 halaman. Wow, gitu. Iya sekitar segitu sih. Terus waktu itu ya gimana ya Neng? Kayaknya yang cetakan pertama itu masih ada daftar pustaka kan. Daftar pustakanya halaman sendiri. Iya banyak. Iya. Terus saya tuh kayak ini kayak ngerjain skripsi tapi ibarat kelapa itu mulai dari kelapa utuh sampai yang diambil cuma santannya doang. Jadi banyak banget dari bahan-bahan bacaan itu yang harus direduksi, disederhanakan biar bisa dipahami anak-anak. Meskipun pada akhirnya saya tuh berefleksi juga, ini memang nggak bisa yang anak kecil banget buku itu. Memang paling enggak standarnya pelajaran aswaja di MI ini kok tahun kan kelas 4 gitu-gitu kan. Jadi anak-anak emang yang sudah bisa baca lancar, udah bisa memahami cerita secara kompleks kayak gitu. Tapi waktu itu yang lucu memang ini loh, komentar-komentar itu feedback itu banyak dari orang tuanya kan. Gitu ya. Ada teman-teman yang bilang, Neng aku loh baru kali ini tahu sejarah pendirian kayak gini. Jadi malah orang tuanya yang menikmati. Nih, jangan keras-keras nih, saya juga. Termasuknya ada kebakaran. Betul ya. Jadi banyak sekali kan di tataran pembaca dewasa itu bukunya banyak. Dari buku-buku itu termasuk buku-buku babon kayak dari Pak Hairul Anam itu kita peres lah ya, kita ilustrasikan jadi buku anak gitu. Cakep banget itu juga. Dan itu kebetulan versinya Mbah Hashim yang berjenggot ya Ning ya.
Dan sebenarnya gimana itu nih? Versi Mbah Hasyim yang tidak berjenggot itu yang bikin kakak ipar saya. Yang viral itu kan? Iya, itu yang bikin ide apanya itu lukisannya itu kakak ipar saya. Ketua Pagar Nusa. Itu memang melihat sendiri Mbah Hasyim, melihat sendiri fotonya Mbah Hasyim tanpa berjenggot atau gimana itu nih? Atau dalam mimpi kemudian Mbah Hasyim mendatangi kakak ipar ini. Wah, itu kalau itu harus ditanyakan ya. Tapi saya kira yang namanya sejarah ya apa ya, baik dalam sejarah sosial maupun misal sejarah Ghazali gitu, misalkan ada pemikiran Ghazali muda, Ghazali tua, Marx muda, Marx tua gitu ya. Mungkin ada versi Mbah Hasyim muda, Mbah Hasyim tua. Yang sekali-kali bersyukur, sekali-kali nggak bersyukur, saya kira ya. Berarti masuk akal lagi, manusiawi. Itu ya, memang sejarah itu tergantung siapa yang mengisahkan ya, Ning ya. Sejarah itu awalnya putih. Kalau orang membacanya dengan hitam ya, orang mengisahkan hitam gitu. Merah ya mengisahkan merah gitu ya, Ning ya. Lah itu nih, sampai sekarang nih ada berapa buku produksi dari Alala. Ini kebetulan punya saya itu yang tersisa 5 udah saya cari itu yang Gus Dur mana ya, Gus Dur mana. Karena yang Gus Dur saya punya 2 kalau nggak salah yang Gus Dur. Ini yang paling langka itu ini sebenarnya. Cahaya Ramadan. Ini sampai lecek. Ini tandanya dibaca ya. Jadi kan buku yang pertama Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Ya, terus ada buku ini. Ini satu yang Ramadan set ya. Jadi ini buku cerita, kemudian ada buku aktivitinya. Ini ilustratornya sama kayak bukan Ding, ini ilustratornya beda. Dia jadi layouter waktu itu. Terus ada buku ini buku Kuda Hitamnya Alala itu. Setelah Kisah Ulama Pendiri Bangsa adalah buku Awas Manusia. Jadi buku ini ceritanya juga lucu, Neng. Gimana itu, Neng, ceritanya, Neng? Jadi sejak belum terbit Kisah Ulama Pendiri Bangsa, itu saya sudah mendengar bahwa Gusmus itu punya naskah anak. Oh gitu. Udah mendengar. Tahun berapa? Tahun 79. Wow. Jadi di awal karir beliau, iya kita belum lahir. Di awal karir beliau jadi penulis, itu saya dengar bahwa beliau punya naskah buku anak. Karena misal kalau kita search di Google, itu salah satu kayak kurikulum vitae atau biografinya Gusmus yang template itu misal nyebut nama-nama bukunya, salah satunya itu nyebut Nyamuk Perkasa dan Awas Manusia. Nah waktu itu saya pikir ini bukunya 2 buku yang berbeda apa gimana gitu kan. Terus bertahun-tahun tuh nggak nemu. Suatu saat panggil beliau, saya tanya apakah beliau punya dokumentasinya. Tidak. Bahkan beliau juga nggak punya dokumentasinya. Terus suatu hari saya tuh punya kakak yang suka buku-buku lama. Beliau itu dokter, tapi pembaca buku yang ulet gitu. Kakak kandung, Ning. Kakak sepupu saya dokter dan pembaca buku yang ulet. Suka ini ya, koleksi yang buku-buku jadul lama gitu, betul. Terus dia WA, iki loh, kok ada bukunya Gusmus kok kaitannya. Beliau baru dengar informasi itu. Betul Mas, aku nyari buku itu sejak lama belum ketemu lagi. Nah gara-gara kakak saya yang bahas itu, saya itu bergerak lagi dan ketemu. Wow. Luar biasa. Ketemu. Jadi awalnya tuh ketemu gara-gara ada satu blog. Satu blog yang jadi ini buku Nyamuk Perkasa itu ternyata adalah semacam semacam serial gitu. Nanti saya kirimin ininya deh, fotonya ya. Oke. Biar ditampilin. Jadi Nyamuk Perkasa itu adalah kumpulan cerita. Di dalamnya itu ada 3 atau 4 cerita. Di antaranya itu Nyamuk Perkasa, Awas Manusia, terus satu lagi itu apa saya lupa. Nah penerbitnya itu kalau sekarang itu grup grup Femina atau apa gitu, Ning. Femina Group atau semacamnya, aku lupa deh. Terus mereka itu punya sekitar 40-an serial dari berbagai penulis. Nah Gusmus itu punya 2 buku. Satu Nyamuk Perkasa yang tadi ada beberapa cerita. Yang kedua itu kayak Abu Nawasan gitu. Oh, ya kan khasnya Mbah Mus kan gitu ya. Nulis jadi cerpen-cerpen terus dijadikan satu gitu ya. Timur Tengahan gitu. Dan ada humor kan ya. Ada banyak sekali buku-buku lain dari penulis-penulis lain gitu. Nah, terus akhirnya ketemu satu blog yang
ngupload covernya. Oh gini tuh penampakannya. Gimana nih penampakannya nih? Nanti tak kirim ya. Oh, iya. Penasaran. Jadi dari penampakan itu saya kemudian menemukan keyword. Iya. Menemukan keywordnya, akhirnya searching kan, kalau udah ketemu keywordnya kan enak ya. Enak banget. Enak, terus namanya itu apa ya? Something Buana apa aku lupa aku. Nah, yang si Buana ini yang ada 40 judul itu. Terus kemudian ketika saya ngeklik itu di marketplace, ketemu banyak sekali judul-judul dari Buana ini tadi. Bukan serial Buana kan nih? Serial Buana bukan, lupa aku. Namanya Buana apa? Sorry tadi nggak belajar, nggak tolak dulu. Terus habis gitu, ternyata di Loa kan banyak yang jual. Tapi mereka jualnya misal kayak rombongan gitu loh. Kalau kamu mau beli, misal saya kan maunya cuma alas manusia. Gitu mungkin ya. Biasanya jadi misal mereka beli jual Buana ya. Jual serial Buana itu harus belinya 10 judul sekalian sekalian gitu. Nah, setiap kali ada paket yang ada awas manusianya sama satunya lagi yang abunawasan itu saya lupa judulnya apa. Itu saya beli. Oke. Dan tahu nggak? Carinya di mana nih carinya? Di marketplace. Tak jelajahi semuanya. Insya Allah udah saya beli semuanya sih. Udah kehabisan. Yang asli itu. Jadi saya juga akhirnya ngoleksi judul-judul lain dari penulis lain karena kepeksa itu tadi. Tak beli semuanya. Satu pasang saya hadiahkan pada beliau. Dan beliau surprise, nemu nanti gitu. Waktu itu saya sowan sekitar Juni atau Juli 2021 ya. Ada satu acara mantan, masih corona gitu, masih long distance. Long distance apa sih? Iya. Long distance kok LDR. Ya itulah harus distance itu ya ketika corona itu. Sowan masih pakai masker segala macam, terus saya aturkan. Tapi waktu saya matur itu tim itu udah kerja nih. Oh gitu. Jadi naskah itu sudah kami edit. Ada beberapa perubahan bahasa. Terus kemudian dari 79 ke tahun 2000. Iya, 2021 kemudian kayak misal ini nanti style ilustrasinya kayak apa itu udah kami tentukan. Jadi corone kami itu tinggal minta ACC gitu. Kalau beliau jangan, kami akan lanjut. Terus beliau alhamdulillah kerso. Alhamdulillah ACC. Terus kami rapat dengan beliau tuh via Zoom. Wow. Via Zoom mungkin 2 kali ya. 2 kali via Zoom. Ada beberapa usulan-usulan saya itu yang ditolak juga sebenarnya sama beliau, tapi overall diterima usulannya. Jadi kalau teman-teman ada yang baca buku ini, buku ini itu sebenarnya versi aslinya itu ceritanya lebih kejam. Jadi kan ceritanya ada tukang kayu kan, tukang kayu tuh kan, terus ditangkaplah si siapa itu, si singa pangeran itu. Ini tuh Neng di versi aslinya, ketika ditangkap kayak gini itu singanya dibakar. Singanya dibakar itu kan, terus aku ini kayaknya kalau buat gitu loh kekinian ya, kayaknya udah nggak cocok ya, kalau kambing dibakar oke lah ya, nih dibaca anak-anak ya singa ini loh dibakar. Ntar dikiranya kita nggak pro sama konservasi hewan segala macam. Terus akhirnya sepuluh matur ini dihilangkan boleh nggak gitu. Terus itu di ACC dihilangkan. Terus karena buku ini tuh sebenarnya kan Gus Mus itu kan sangat sastra gitu. Sangat sastra dan selalu ada tabir gitu loh nih, ada hikmah di baliknya. Jadi kita harus mikir 2 kali. Salah satunya juga yang kami usulkan itu ada epilog. Apa itu? Epilognya itu dari kami. Jadi epilog ini itu untuk mengarahkan anak-anak pesan di balik buku ini. Pesan moralnya. Tapi sebenarnya pesan moralnya Gus Mus bukan ini nih. Sejujurnya. Gitu. Saya baru buka sendiri. Saya baru buka ini. Jadi pesan moralnya Gus Mus itu adalah sebenarnya awas manusia gitu. Jadi hewan-hewan itu kan takut sama manusia karena manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan itu sebenarnya paling unggul. Betul. Jadi buku ini itu sebenarnya mau menceritakan keunggulan manusia di antara hewan-hewan makhluk-makhluk yang lain gitu. Tapi kemudian boleh penulis maksudnya ke sana, tapi kalau buat kekinian itu gimana ya, saya mikir panjang gitu akhirnya sampai
sampai akhirnya bikin epilog ini gitu. Waktu itu gitu Gusmus kayak apa sih kayak epilog barang mau serahkan saja pada pembaca gitu. Tapi waktu itu saya masih gimana ya nanti kalau dipahami lain gitu ya alhamdulillah akhirnya boleh itu ada epilog. Tapi memang penting nih karena kalau nggak ada epilognya saya tuh membaca ini ya nih ya bayangan saya tuh ternyata manusia tuh lebih kejam ya daripada hewan. Itu pikirnya seperti itu nih. Kan soalnya kalau kita kan mikirnya lugas ya. Orang kan makin kesini makin lugas gitu. Kalau orang dulu itu mungkin budayanya itu kalau di ini boleh nggak ngomong kayak gini? Boleh. Di apa namanya kayak di studi budaya itu ada high culture, ada low culture gitu. Kalau high culture itu orang itu memang ngomong itu to the point lah. Tinggi gitu atau berbahasa basi. Terus ada kiasan-kiasan kayak gitu. Nah itu kan memang sastra kayak gitu. Betul. Di Al-Quran aja juga banyak toh nih yang memperumak apa sih bahasanya itu, jadi menganalogkan manusia itu seperti hewan ini seperti keledai, seperti ular dan lain sebagainya gitu. Makanya sampai ada hermeneutika segala macam. Iya betul. Jadi juga gitu. Oh ya gitu ya nih ya, kisah dari awas manusia itu sejarahnya begitu, lebih kejam gitu. Tapi sebenarnya keyword utamanya dari beliau adalah lebih unggul, paling unggul gitu ya, paling unggul. Itu mbahmu setelah menemukan naskah setelah berpuluh-puluh tahun gimana nih responnya? Seneng ya, kaget gitu beliau, surprise. Terus pokoknya kami aturkan dokumentasi yang asli. Nah sisanya kan karena saya nggak beli cuma satu, mungkin ada sekitar 4 ini, ada 4 pasang. Nah yang satu pasang saya aturkan mas pupu saya yang tadi ngasih saya. Bikin saya gembregan untuk mencari lagi. Tapi kadang penulis itu kan jangankan kok Mbah Mus yang penulis senior ya nih ya, beliau kan literasinya bagus banget gitu. Sedangkan kita aja tulisan kita 1 tahun yang lalu dengan setahun sekarang tuh kayak kita asing. Kayak di Facebook itu kan kita bikin status ya nih ya. Kalau kan ada muncul kenangan-kenangan itu. Kayak saya sendiri, aku biar lapo nulis gini. Enggak, maksud saya apakah Mbah Mus itu aku kok bisa nulis kayak begini. Kayak kemarin Gus Ulil. Gus Ulil itu kan menemukan kayak artikelnya zaman dahulu yang dicetak itu, kemudian saya kok bisa nulis kayak gini. Mbah Mus itu gimana nih? Apakah setelah bertahun-tahun, puluhan tahun ya kayak kaget loh ya aku bisa nulis kayak gini gitu. Gimana ya, beliau itu orangnya sederhana kok. Sederhana. Jadi maksudnya ya iki memang naskah aslinya kayak gini. Gitu. Dan mungkin lebih memandang bahwa ini karyaku yang dulu dan dia sudah berdiri sendiri. Jadi ya kalau kamu mau menerbitkan ini ulang ya sudah terima, itu memang naskahnya kayak gitu, seolah-olah itu kayak gitu. Jadi beliau tuh nggak ribet lah ya. Saya ribet ini nanti kalau orang maknanya gimana, tapi beliau tuh kayak mungkin ini anak kandungku yang masih pertama-tama loh. Bahkan waktu itu Mbak Inas masih kecil. Ya wes kalau kamu mau ya ini terimaan, kira-kira begitu. Betapa beliau itu konsisten ya nih ya. Jadi kita ketahuan banget ini ya akhlak seseorang konsisten apa enggak dari situ. Buku-buku yang saya beli yang loak-loak tadi itu harganya itu 10.000, paling mahal 25.000. Padahal kan seharusnya lebih mahal ya nih, semakin langka. Nah itu karena tidak tahu value-nya orang itu, dan kita membuatnya jadi berharga. Iya betul, saya juga suka nih beli buku yang di loak-loak, kayak nemu novel-novel zaman dahulu kayak Mirawe, terus kemudian banyak banget lah buku-buku yang kulo temukan gitu. Itu kayak menemukan harta karun, dan harganya neng 5.000, 7.000, 10.000 di Chandra kemarin di Mojokerto itu kan sudah tutup neng, sudah perpustakaan dulu itu kan sewa buku komik gitu. Terus sekarang udah jarang banget itu orang mau baca buku. Gitu yang bikin toko-toko buku itu mungkin semakin lama semakin guling ngoten gini. Lebih banyak orang itu sekarang digitalisasi buku ya ning ya lah. Di Ning Bella itu berefek nggak ning? Kalau tadi Ning Bella bilang di buku yang sejarah ulama itu kisah para ulama yang pertama, buku perdananya Alala itu kan cetak sampai 6.000 lebih mungkin ya, 10.000 eksemplar mungkin. Tapi melihat anak-anak zaman now ning, itu kalau misalkan saya sendiri ya tidak mengenalkan buku kepada anak-anak saya,
dan sedikit dipaksa gitu. Dan kebetulan saya tuh anak saya 5 nih, dan salah satunya tuh ada yang suka banget sama buku ya. Anak saya nomor 2 itu suka banget sama buku. Jadi ini sekali baca, sekali duduk baca, sekali duduk gitu sudah habis, dan dia bisa mengisahkan kembali lah itu kan. Tapi anak saya yang lainnya nggak seperti itu nih. Yang lainnya tuh kebanyakan HP nih. Dan ini mungkin apa ya, buat semua ibu-ibu juga yang menjadi apa ya, greget. Betul. Anaknya yang suka main HP itu gimana nih jenengan, apa kayak berefek nggak nih, bikin susah-susah bikin buku anak-anak tapi ternyata anak-anak lebih suka HP ya itu nih. Betul. Jadi kebetulan saya tuh emang lagi niat yang untuk mau mendalami isu ini. Pangestune kula niku ajeng sekolah. Oh ya Allah, iya ning bela aduh. Sekolah balik setelah sekian lama ya. Ini semua kan sudah selesai. Ya belum masih OTW. Saya itu tertunda sekian lama. Akhirnya insyaallah besok mau sekolah lagi. Nah, kemarin salah satu syaratnya kan kita ngajuin proposal ya. Proposal kampus. Terus saya nulis tentang literasi digital berbasis keluarga. Oh, literasi keluarga. Jadi itu berangkatnya dari, ya ini Alala juga yang mengantarkan saya. Karena Alala mengantarkan saya ke forum-forum, ketemu sama banyak parents gitu ya. Terus cerita bagaimana caranya bacain buku ke anak gitu, memberdayakan para orang tua biar mau bacain buku, hidupkan literasi di rumah. Tapi sering sekali itu ujung-ujungnya itu pertanyaannya tuh, anak saya sukanya main HP gimana caranya gitu. Sama template ini. Itu sebenarnya juga pertanyaan saya sendiri karena dinamikanya begitu. Anak saya itu juga bukan yang sangat kutu buku gitu ya, tetap main HP segala macam. Dulu saya resah nih, karena saya kira itu memang yang apa ya, yang ideal itu memang anak nggak kenal gawai gitu. Terus kemudian ada banyak problem juga yang saya temui. Kapan hari itu saya kan kalau punya keresahan itu nulis story di WA. Story WA saya itu adalah sampah pikiran saya. Saya tak titipin di situ. Apa ya? Dari situ itu ada beberapa teman tuh jadi yang minta saya ngisi di sekolah-sekolah. Sampai yang paling berkesan kemarin itu saya diminta ngisi di satu SMP di sana di Magelang. Itu SMP-nya tuh letaknya di bukit nih, di bukit. Ketika saya ngeluarin HP itu susah sinyal. Tapi problem yang ingin mereka bahas adalah jadi mereka sudah mendatangkan siswa dan orang tuanya sekaligus jejer-jejer itu di aula empet-empetan. Terus saya disuruh bilangin ke orang tua bahwa HP itu tanggung jawabnya orang tua, gitu. Karena ada satu momen ditemukan anak-anak itu ngakses video porno segala macam. Terus bagus kan kepala sekolahnya berinisiatif kayak gitu kan bagus ya. Terus saya tuh mikir lah yo, di bukit sih gak ono sinyal kayak gini kok bisa aja. Kok top of mind-nya itu pornografi gitu kan. Terus setiap kali kalau ada obrolan yang arahnya ke literasi digital, saya tanya sama bapak ibu-ibu itu. Bapak ibu-ibu yang pertama kali kenalkan HP siapa? Kulo. Nyatanya emang begitu. Yang mengenalkan HP ke anak-anak itu adalah kita, orang tuanya sendiri. Tapi terus kita tidak membayangkan bahwa kita itu ngasih mereka semacam pisau, tapi tidak memberikan keterampilan bahwa pisau ini tuh bisa buat motong daging, motong tempe, masak, gitu bisa, tapi juga bisa melukai dirimu gitu. Nah, maksud saya itu sebagai perumpamaan ya, kita orang tua itu terutama di Indonesia itu nggak dibekali keterampilan untuk ngajari anak-anak menggunakan gawai-gawai ini. Terus kemudian tadi kan yang saya itu awal listrik ya nih soal gadget, terus bikin peraturan segala macam sama anak-anak. Ya peraturan tetap jalan, tapi kemudian ketika saya nyiapin proposal, saya baca jurnal, saya baca buku, itu saya menemukan satu keinsafan gitu. Apa itu? Keinsafan, ada satu profesor di London School of Economics namanya Profesor Sonia Livingstone. Itu dia sudah mendalami isu ini internet dan anak-anak itu selama mungkin 20-an tahun. Jadi waktu internet
masih jadul ya. Masih 4.0 lah. 2.0 itu sampai sekarang tuh dia konsisten bikin penelitian soal itu. Nah, akhirnya dia itu menulis buku yang basisnya juga penelitian, cuman nggak yang jurnal banget gitu. Dia ngategorikan orang tua itu ada 3. Jadi kan kalau studi komunikasi itu gimana ya? Saya itu kan sebagai anak komunikasi itu nggak yang terus biaya lulusan UGM nggak yang terus maksudnya wah aku kalau bojoki kalau cah komunikasi aja gitu kan. Terus masuk saya anak kok tidak terkontrol gini-gininya itu mempertanggungjawabkan itu secara ilmu itu waktu itu saya malu gitu. Tapi kemudian studi-studi ini itu membantu saya menginsafi dan melihat realitas bahwa anak itu kalau pakai HP itu nggak selamanya buruk. Gak selamanya buruk karena kuncinya itu adalah di pemberdayaan orang tuanya. Nah, jadi dia ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah bahasa Inggrisnya itu orang tua yang who resist it. Jadi dia yang membatasi HP atau malah menolak sama sekali. Yang kedua itu who balance it, yaitu yang menyeimbangkan. Oke, gak apa-apa pakai HP, tapi juga harus ada waktu yang gak pakai HP gitu ya, pakai peraturan segala macam. Tapi sorry, mungkin Neng Usma termasuk yang ketiga ini. Apa itu? Yang who embrace it. Who embrace it itu biasanya kalau di salah satu contoh yang Profesor Sonia tulis itu adalah karakternya itu orang tuanya itu digital savvy gitu. Emang suka sama digital. Misal orang tuanya bisa pakai kamera, pakai komputer, main PS5, kayak gitu-gitu, itu digital savvy. Nah, itu anak-anak itu kan pasti kan lihat orang tuanya ya, lihat orang tuanya. Tetapi orang tua yang punya keterampilan kayak gini itu lebih bisa ngarahin anak Neng. Jadi anak ikut orang tuanya, udah ini, udah itu gitu. Tapi dalam komunikasinya sama anak itu jadi bisa mentransfer keterampilan. Sebenarnya malah itu yang penting. Tapi problemnya adalah masyarakat kita itu yang kayak gitu sedikit sekali. Bahkan ada satu penelitian dari ECPAT Indonesia, tulisannya ECPAT Indonesia, itu dia kayak NGO gitu. Itu salah satu bunyi penelitiannya, anak-anak itu banyak yang lebih digital skillnya lebih pintar daripada orang tuanya atau pengasuhnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, ketidakseimbangan itu. Sehingga orang tua itu digital skillnya aja belum jadi, apalagi mau ngontrol. Apalagi mau memberdayakan anak. Belum sampai kita ke sana. Kayak yang cerita itu tadi ya. Betul. Jadi misal anak-anak itu misal terpapar pornografi segala macam, itu karena orang tua mungkin entah secara kemampuan atau secara imajinasi atau mungkin diabaikan, itu anak-anak kemudian ucul gitu, lari terlalu jauh dalam rimba raya internet. Nah, itu ditabrak lagi dengan kenyataan sekarang kan lagi banyak tuh gerakan literasi, literasi buku segala macam gitu. Itu jadi kita itu Neng secara basis, kan literasi buku itu basis ya Neng. Anak-anak itu bisa memahami informasi, bisa berpikir kritis itu karena mereka membaca buku. Karena anak-anak kita itu katanya di Indonesia itu krisis darurat literasi katanya, itu nggak punya basis literasi yang dasar. Itu sudah ditabrak oleh realitas literasi digital yang karut-marut juga. Gitu. Jadi situasi kita kayak gitu. Makanya saya itu secara pribadi bersama-sama ya ingin berkolaborasi di masa depan nanti kalau saya sudah siap ilmunya gitu. Saya itu pengen inisiasi gerakan literasi digital basis keluarga. Pangestune. Jadi gimana caranya kita itu memberdayakan orang tua biar bisa aware, terutama di dusun-dusun itu banyak sekali PR-nya untuk kesana. Gitu nih, jadi serius ya nih obrolannya. Iya nggak apa-apa nih. Tapi nih kalau misalkan kita mau masuk lah ke ranah
orang tua yang tinggal, maksudnya tinggal tidak di kota tapi di pelosok. Ya kita tidak apa ya mendiskriminasi atau orang pelosok nggak tahu internet kan nggak juga. Buktinya kan juga banyak sekali orang-orang yang justru jauh dari metropolitan tetapi juga akses internetnya lebih jago, kemudian kemampuan IT-nya lebih baik gitu. Tapi kebanyakan kayak orang-orang yang tinggal di tidak mengenal internet nih, apalagi memberdayakan anak-anaknya. Itu kan kalau kita ngasih ilmu yang seperti itu pasti nggak tertolak terlebih dahulu. Aduh, kita tuh sudah sibuk kerja. Lah, itu caranya gimana nih untuk bisa masuk ke situ nih? Caranya gimana? Cara persuasif lah untuk. Waktu itu suami saya bilang kayak gini. Itu kalau angka pornografi yang sampai misal berakibat pada kriminalitas, kekerasan seksual segala macam, itu kalau angka itu memang nggak banyak, tetapi kan dampaknya luar biasa ya. Iya, betul. Dampak pada individu secara psikologis, secara fisik, mental segala macam gitu. Dan sosial. Terus suami saya bilang, kalau yang angkanya besar itu malah judol. Iya, betul. Terus artinya itu. Ini strategi aja ya, strategi aja. Bagaimana literasi digital keluarga itu bisa masuk? Itu mungkin gak tahu ini nanti tergantung masyarakatnya. Kita bisa pakai latar belakang aja ya, latar belakang untuk biar ini bapak-bapak anak nggak judol atau anak-anak nggak main game online gitu, atau yang aman bagaimana lah, atau yang itu tadi anak-anak sedari dini itu nanti kita bisa masuk dari berbagai pintu gitu. Untuk literasi digital keluarga itu. Cuma kan ini saya sendiri juga masih coba-coba nih. Coba-coba. Jadi saya tuh kalau setiap kali ada forum itu saya seringkali materinya itu rotok ganti sedikit gitu. Itu untuk nyoba sebenarnya. Mana yang lebih masuk, nanti responnya kayak gimana gitu. Riset dulu ya nih ya, bagaimana betul. yang mau kita kasih ini loh, riset dulu. Jadi kalau betul nanti pasti pendekatan ke orang tua bekerja atau ibu bekerja ya, dan ibu rumah tangga atau misal ibu di desa yang aktivis desa atau aktivis fatayat gitu, itu pasti nanti pendekatannya beda-beda, responnya kan beda-beda. Tapi sebenarnya problemnya yang mereka hadapi sama. Nah, ini kalau mau boleh bercita-cita, itu saya itu pengen ngajak ibu-ibu ini tuh nanti jadi agen gitu di desa masing-masing. Saya nggak tahu nanti itu bagaimana gerakannya ini. Tapi saya kira saya kemarin sharing-sharing sama teman, saya percaya bahwa literasi digital basis keluarga itu adalah masa depan. Kita sedang menuju ke sana. Problemnya sudah ada, sudah laten di mana-mana. Tapi sudah ada yang mulai menginisiasi, tapi meskipun menurut saya masih elit ya secara wacana. Karena bahkan literasi digital itu tidak hadir di sekolah. Kita nggak punya kurikulum ke sana. Jadi kalau misal kemarin tuh rame ada Australia itu nih memasukkan kurikulum tidak memperbolehkan anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan akses sosmed. Ya, itu nggak tiba-tiba, mereka memang punya kurikulumnya. Tapi berhasil loh mereka ya. Betul, itu berhasil. Jadi kan itu kan stage kesekian nih. Itu kan stage kebijakan yang kemudian yang dikawal oleh kebijakan-kebijakan. Mereka udah jauh banget larinya nih. Banget. Nah, yang saya lebih kaget juga setelah baca-baca itu. Jadi kalau di Inggris, di Amerika itu nih, literasi keluarga itu kayak posyandu nih. Kayak posyandu. Jadi anak lahir ya, itu ada agen dari pemerintah, itu ketok-ketok dari satu pintu ke pintu yang lain. Bahkan misal ngasih mainan, ngasih buku nih. Dan itu kalau di Amerika bikin iri banget sih. Itu udah 50 tahun. Wow. Jadi betapa kita tertinggal berapa puluh tahun ya. Jadi kalau mereka tuh sampai ke situ, kan panas kan. Itu kita itu emang udah tertinggal banyak. Jadi kalau alhamdulillah sekarang kita itu aware stunting, aware literasi itu ya meskipun agak terlambat. Jangankan kok literasi, stunting aja betul. Karena kan anak-anak gimana mau literate kalau kemudian volume otaknya tidak didukung sama gimana gizi, kalau mau gizi di fisik kalau gizi di otaknya. Saya itu pokoknya
saya tuh nggak ahli apa-apa, cuman memang minat saya tuh luas sekali nih, terutama yang basisnya keluarga. Soal stunting itu saya juga cerewet, sampai mungkin di keluarga itu saya kayak posyandu swasta gitu. Kayak ada polaan yang gini tuh saya tuh ikut cerewet. Kenapa? Karena ngerasain sendiri ya, merasakan bahwa stunting itu memang sangat berdampak, sangat berdampak pada pertumbuhan sama perkembangan anak, dan kasihan memang. Kasihan. Jadi lebih ke Ning Nabila ini yang dulu memang aktivis gitu kan ya. Aktivis dari zaman mahasiswa, penulis juga yang tulisannya itu sangat-sangat menggigit sekali gitu ya. Taring-taringnya tajam sekali di tulisannya Ning Nabila. Terus kenapa kok bisa melendek gitu Ning? Melendek menjadi ke bikin buku anak-anak. Betul. Kemudian bikin literasi keluarga itu apa yang mendasari itu Ning? Apakah sudah sangat sumpah sekali melihat dunia dan seisinya? Enggak ya? Tidak seheroik itu. Itu awalnya dari ini mulai masuk drama ya. Iya, masuk drama. Jadi memang awalnya drama kecamuk dalam diri sendiri ya, yang itu tadi ya, dulunya aktif segala macam gitu. Terus kemudian pindah ke Magelang, ke dusun. Itu taringnya kayak rontok gak sih? Kayak powerless gitu rasanya. Saya tuh kan saja bukan yang aktif gimana, tapi kan pasti ada energi ya Neng ya. Energi yang kalau diendap itu nanti malah nggak bagus nih. Saya itu sampai di awal-awal tahun itu sebelum pandemi itu, di 2016 sampai 2019 setiap tahun itu saya bikin acara di Tambak Beras nih. Untuk sebenarnya bukan anak-anak yang butuh, saya yang butuh. Saya yang butuh untuk ini mengalirkan energi ya, dan gimana lah biar manfaat gitu. Gak selalu saya yang naik panggung, karena misal kami pernah kerjasama sama Mbak Nur Isma bikin pelatihan jurnalistik gitu-gitu kan. Sampai 2019 itu puncaknya nyegat Mbak Hilma Anis untuk pertama kali launching Suhita di Tambak Beras. Itu saya juga yang nodong. Itu. Jadi Ning Nabila itu teman-teman pesantren di mana nih Hilma Anis itu mondok di Asaidiah 2. Di Asaidiah waktu itu di tempatnya Mbah. Jadi Mbak Hilma itu mondok udah aliyah, saya masih MI. Ya Allah. Jadi kami sudah berteman sejak dulu. Kemudian Mbak Hilma ke Kerapia. Awet Mbak Hilma di Kerapia, sampai saya ikut nyusul ke Kerapia. Itu waktu satu komplek gitu. Nah, jadi apa ya, energinya itu tadi itu harus dikeluarkan. Terus kemudian ketabrak pandemi, alhamdulillah, terus bikin ala-ala itu. Jadi memang banting setir nih, banting setir banget. Iya, kok bisa ya, kok bisa gitu. Politik lah, sosial gitu. Kadang-kadang nulis di koran sesekali, tiba-tiba harus banting setir ya, karena ini kayaknya kekuatan ibu ya, kekuatan seorang ibu. Tiba-tiba kayak jadi Kak Seto banget gitu nih. Enggak sih sebenarnya nih. Buku-buku ini tuh gitu kan. Enggak selucu itu, karena kalau dibaca buku-buku saya tuh pasti pesannya itu kayaknya bukan hanya buku gitu. Untuk anak-anak gitu ya. Selalu ada sisi kritisnya gitu ya. Sebisa mungkin itu, karena saya itu ya kayak gitu deh, kalau kan saya introvert yang sebenarnya. Tapi orang introvert itu kadang-kadang kalau ngomong itu, sekali ngomong itu harus tajam, harus pesannya itu harus kuat ya gitu. Itu yang ingin saya kebawa juga di buku-buku saya. Nah itu yang drama kan nggak punya aktivitas yang berarti waktu itu di Magelang, sampai akhirnya bikin itu, cita-cita bikin penerbitan buku. Dan karena anak sini nggih, jadi anak pertama saya itu tipe anak yang kalau di buku-buku neuroscience itu, parenting neuroscience itu anak yang istilahnya high needs. Jadi berkemauan tinggi, kuat gitu ya, terus selama 2 tahun ASI itu pokoknya anaknya tuh sangat bonding sama ibunya. Dan saya tuh gak bisa ngapa-ngapain lah. Nah karena saking bondingnya sama anak saya, terus saya itu berusaha menemukan, waktu itu saya bilang gini ke diri saya, saya gak bisa nih nganggur kayak gini terus gitu. Terus saya nanya, saya itu bisanya apa ya gitu. Nah meskipun yang nggak ahli, tapi saya
aku tuh belajar nulis penemuan jati diri sendiri lah. Betul. Ya. Jadi bertanya kepada diri, menggali ke dalam gitu. Menggali ke dalam, akhirnya ya udah memutuskan kalau aku bisa nulis. Kemudian punya beberapa pengalaman manajemen media zaman di Jogja. Apa itu dulu nih namanya? Saya di Pers Mahasiswa Balairung, itu legend di UGM. Terus sebelum Balairung khas banget ya. Tulisannya. Terus habis gitu setelah itu saya jadi Pemret Buletin Selasar Jaringan Gus Durian Seknas di Sekretariat Nasional. Jadi sebelum saya boyong itu alhamdulillah itu ketemu sama Mbak Alisa. Wah, itu pokoknya satu titik penting dalam hidup saya, Neng. Jadi saya molor ya ini ya. Kuliahnya molor karena perfeksionis. Setelah selesai terus gabung di Jaringan Gus Durian, dan waktu itu di angkatan saya masih sangat beruntung karena langsung ketemu sama dimentorin sama beliau gitu lah, gampangannya itu. Kalau anak-anak yang sekarang volunteer di sana kan nggak ketemu sama beliau lagi karena udah sibuk. Itu terus ada satu momen kan Mbak Alisa kan biasanya psikolog tuh. Terus suaminya itu adalah juga sebenarnya ngawal banget konsep Gus Durian segala macam dari awal. Terus ada satu momen ketika kami ngobrol, saya ditanteng gitu sama beliau. Kamu itu besok maunya apa? Kan kamu udah mau selesai kuliahnya gitu. Waktu itu saya polos banget, saya bilang saya pengen punya percetakan, belum terbitan nih. Percetakan, bukan penerbitan. Betul, penerbitan, tapi ya pengen nerbitin buku juga. Cuman lebih ke usaha percetakan waktu itu, enggak yang terus gimana-gimana. Karena kaget juga, asal-asalan tuh jawabnya. Siapa yang punya percetakan? Ya sekali-kali nanti bikin buku, terus gimana maksudnya? Terus saya diledek gitu. Kamu tulis sendiri? Kamu cetak sendiri, terus kamu jual sendiri gitu. Terus kamu baca sendiri, dibeli sendiri. Saya diledek kayak gitu. Nah, itu saya lupa nih. Guyonan itu saya lupa. Ketika saya punya ala-ala itu, ya Allah, aku pernah ditanyain kayak gitu. Oh iya, benar-benar nih. Semesta mendukung nih. Jadi betapa kerentek kita itu ternyata diijabahi sama Allah. Makanya kerentek yang bagus-bagus ya Neng ya, yang baik-baik ya Neng ya, biar diijabah sama Allah. Sampai kita lupa cita-cita kita ya. Sampai cuma angger ngompong nyeplos gitu. Apalagi tadi itu ya, karena drama pengalaman perempuan. Iya, pengalaman biologis perempuan jadi ibu segala macam itu menenggelamkan diri gitu ya dalam kesibukan rutinitas yang kayak gitu. Itu kayak ini the old me itu kayaknya hilang, ini kemana ya cara menghadirkannya kembali jadi kayak pengen gitu. Nangis. Jadi ibu itu begitu ya. Iya betul. Jadi saya seneng kalau ada ibu-ibu yang nggak apa-apa, kamu concern dulu sama anak-anak di 2 tahun pertama segala macam, tapi harus ada dari dirimu yang lama itu harus kamu bawa terus, harus kembali juga ya. Itu kalau kita nggak punya cita-cita kayak gitu, kita akan kehilangan. Stuck menjadi seorang ibu tanpa memberdayakan lebih luas lagi gitu ya nih ya. Karena nih Uswah ini kan aktivis pranikah juga kan. Jadi saya tuh punya teori apa sih? Jadi ada 3 anak tangga penting kita itu dalam parenting gitu ya. Yang pertama itu diri. Jadi kalau basis dirinya kuat, kemudian naik sebagai pasangan suami istri, itu nanti cara konflik itu nggak terlalu, badannya nggak terlalu kuat karena dirinya kuat. Sudah ada basicnya tadi. Nah kalau nanti anak tangga diri rapuh, anak tangga pasangan suami istri itu rapuh, ini pasti parentingnya juga problem nih. Oke. Jadi kemarin terakhir itu ada live nanya bisa masukin ke materi, makasih ya nih. Saya kan suka belajar juga ya kalau nih Uswah live segala macam gitu-gitu. Saya juga terinspirasi. Jadi kita ya saling belajar. Kalau saya itu ya gitulah nih, jadi ya kayak apa-apa. Itu jadi ada yang tanya gitu kemarin terakhir live Instagram sama Sakofahnya Mbak Nisa. Itu ada yang tanya gimana sih kemarin ya, gak nyambung gitu ya parentingnya. Kan kemarin topiknya fatherless nih. Iya, oke. Gimana caranya bapak-bapak ini mau ikut pengasuhan atau pengasuhan setara kemarin kalau istilahnya Sakofah itu. Gimana caranya itu, tapi
suami saya ini nggak pernah mau gitu. Ketika saya kemudian mungkin nuntut atau apa ya istilahnya ya ngajak suaminya itu, suaminya malah jauh terus malah selingkuh gitu. Terus saya jawabnya ya saya nggak tahu situasinya kayak apa sebenarnya, tapi saya duga itu di anak tangga yang pasangan itu emang dari awal udah problem, sehingga ketika pengasuhan itu pasti kebawa. Kalau pasangannya problem berarti basicnya juga belum kuat gitu kan, Ning? Bisa jadi, gitu ya? Bisa jadi, tapi ya harus dianalisis. Ini kan betul. Saya teori-teori ngawur aja sebenarnya karena lihat sebenarnya karena diri saya sendiri juga gitu. Ya, waktu itu refleksi saya jangan-jangan saya emang belum selesai nih sama diri saya sendiri gitu. Ada cita-cita yang sebenarnya cita-cita yang kita bawa ketika kita menikah untuk jadi diri sendiri itu penting ya untuk menghidupkan betul. Diri dari dalam gitu. Tetapi kalau itu kemudian terlalu blunder itu juga jadi problem juga. Apalagi kalau misal nggak terdukung, nggak terfasilitasi itu juga jadi masalah. Jadi memang kita punya diri, suami punya diri, terus diobrolin itu yang sulit ya. Sulit menurut saya. Nggak semua orang punya kemampuan dan keberanian untuk membuka diri sama pasangannya. Apalagi yang basic kita yang introvert gitu. Introvert iya. Terus ujung-ujung silent treatment gitu kan khas orang Asia deh pokoknya. Iya. Nih ini udah hampir 1 jam ini nih. Nih terakhir nih kan ini dengar-dengar ya gitu ya. Dengar-dengar ini Ning Nabila juga sekarang kegiatannya adalah fokus menulis buku tentang KS nih, kekerasan seksual nih. Bisa di-spill nggak nih bukunya tentang apa nih? Jadi ini adalah proyek bersama sebenarnya yang diinisiasi oleh Nawaning Nusantara. Jadi Neng Firda, Neng Uswa itu dan teman-teman yang lain yang Widat mengamanatkan mengamanatkan kepada tim buku ya disebutnya tim buku Nawaning Halakoh ya Halakoh Nawaning besok. Kedua di Surabaya itu untuk nulis semacam panduan praktis ya kekerasan seksual di pesantren, bagaimana pencegahannya dan mitigasinya. Jadi kita bikin semacam buku saku sih ya, buku saku tipis. Di situ ada Ning Balkis Iskandar dan ada Ning Dokter Ita Fajriah. Saya senang sekali punya tim Ning pinter kayak gini. Tas itu Zoom meeting langsung jadi pokoknya konsepnya. Jadi di situ nanti ada bagaimana ya ini tujuan besarnya adalah raising awareness. Jadi kita tentang KS pesantren ini, kekerasan seksual di pesantren ini stage-nya harus kita sadari masih raise awareness, dan ini mungkin nggak sebentar karena banyak yang harus diajak untuk bisa atau berani untuk membicarakan hal ini. Jadi nanti kita di situ bahas kalau santren harus ada dalilnya dalilnya bagaimana sikap Islam sebenarnya terhadap kekerasan seksual itu ditulis oleh Ning Balkis. Kemudian dampak kekerasan seksual secara mental dan kesehatan oleh Ning Ita Fajriah. Kemudian saya sebenarnya nggak nulis sih, compile aja tentang pendekatan hukumnya kekerasan seksual terutama UTPKS ya nih. UTPKS itu nanti konsekuensinya kalau ada orang pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap santri atau siapapun lah, itu nanti konsekuensi hukumnya apa aja. Apalagi kalau korbannya itu di bawah umur nih. Wah, itu nanti berlapis-lapis. Kemudian nanti ada tentang kita juga ngusulin SOP ya, Satgas dan SOP. Jadi kalau nanti kita ngomong nih Ning di Halakoh ya, yang nanti disampaikan oleh Buya Hussein Muhammad dan juga Mbak Alisa, insya Allah akan bikin kita mind blown lah, mind blowing banget, melek. Dan kita harapannya kalau teman-teman kemudian gembregah harus ngapain, nah kita kasih bekal buku ini. Mungkin bukunya nggak sempurna ya, tapi buku ini dirancang untuk nanti bisa di adjust atau disesuaikan sendiri oleh teman-teman di pesantrennya masing-masing. Karena kan masing-masing pesantren pasti beda ya kesiapannya, nggak semuanya siap. Tapi paling tidak ada bekal yang bisa dibawa pulang oleh Nawaning ini. Kalau mereka kemudian mau speak up, mau bicara atau mau menata di pesantrennya, mencegah ya, menata agar itu tidak terjadi, itu ada
ada jalannya, ada yang bisa dipegang gitu. Harapannya gitu sih, bukannya ya. Jadi kita ingin meredam meredam kekerasan seksual di pesantren gitu. Semoga zero case, jadi ada istilahnya zero case. Amin gitu. Ya Allah, semoga sudah nggak ada lagi lah awas manusia. Iya, jadi kan itu tadi kembalikan bahwa kelebihannya atau keunggulan manusia itu tidak untuk kejahatan. Betul, tapi untuk melindungi sesamanya, gini sebagai support system untuk saling mendukung agar menjadi manusia yang bermanfaat yang seluas-luasnya seperti dawuhnya Bunyi Nurofiah. Ya, oke. Neng Nabila matur nuwun sangat lagi nih atas kesempatannya yang sibuk sekali ini, mumpung beliaunya sedang di Jombang gitu kan, ada pesantren buat anak juga ya nih ya. Yang khususan pondok liburan nih yang aktif tiap tahun ya nih ya, ada pondok liburan tiap semester itu ada. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Matur nuwun Neng Nabila.